Halo semuanya, teman-teman. Mozart di sini. Ini adalah ulasan tentang Bitcoin. Sudah lama saya tidak membuat ulasan. Ada beberapa alasan terkait hal itu. Tapi secara umum, hanya Bitcoin saja yang benar-benar bergerak. Sebagian besar altcoin memang sempat naik, tapi belum mencapai level yang sama seperti Bitcoin. Artinya, mereka belum mencapai ATH. Sebelumnya, yang dicapai Bitcoin pada 20 Januari. Ini adalah posisi long kita sebelumnya. Saya sudah menutupnya. Pada akhirnya, posisi itu tidak sampai ke titik impas, saya tidak terkena stop di titik impas. Padahal kemungkinannya cukup besar. Harga terendahnya ada di angka 102 ribu dolar. Saya pasang order tertunda di 101.450, tapi harganya tidak sampai ke situ. Namun ini adalah penundaan publik. Lanjut. Di sini saya menutup sepertiga posisi, di sini 2/3-nya. Akhirnya saya dapat sedikit profit, lalu keluar. Bagaimana bentuk struktur saat ini? Ini tren yang sedang berjalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bukan gelombang Elliott, ini hanya ekstensi menurut sistem trading saya sendiri. Jadi, lebih dari itu, candle ini yang punya high plus dan low minus dalam sistem saya disebut sebagai candle pengecualian. Apa artinya itu? Bahkan jika sekarang kita turun seperti ini, menembus ke bawah dan bertahan di bawah pola ini, maka sebenarnya masih cukup aman, relatif aman, untuk turun ke blok ini. Di sini, akan ada titik-titik ideal untuk masuk posisi long. Di sini, tepat di sini, saya sudah pernah membahas ini sebelumnya. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, kurang lebih semua yang berada di rentang 93 hingga 90. 8.000 dolar, di kisaran ini, adalah titik-titik masuk long yang bagus, bahkan sangat bagus. Tentu saja tidak 100% pasti, tapi cukup mendekati. Pilihan pergerakan apa yang saya lihat di sini sekarang? Nah, yang pertama, mengingat kita sedang berkonsolidasi. Mencoba berkonsolidasi. Di atas batas atas. Monthly. R4 pivot, yaitu koridor pivot. Di sini, kita bisa saja tetap di posisi saat ini. Dan langsung bergerak untuk memperbarui ATH. Artinya menembus 110 ribu dolar. Nasib saya selanjutnya tidak diketahui. Saya tidak tahu. Di sini mulai masuk ke zona bebas, di mana pada dasarnya kita bisa bergerak ke sini, yaitu ke batas atas channel naik berwarna putih ini. Dan itu kira-kira di 117, atau kalau agak lebih lama, mungkin 118 ribu dolar dengan sedikit overshot. Caravana. Itu adalah skenario yang paling menguntungkan. Di sini, di bagian ini, pilihan kedua. Kita mulai melakukan konsolidasi di zona ini. Artinya, ada kemungkinan akan terjadi penurunan, seperti yang terjadi di sini. Penurunan seperti ini, memuji level terendah ini, lalu konsolidasi dan kemudian bergerak dengan struktur yang sama, menuju 117, 118 ribu, dan pertama-tama menembus ATH. Sekarang saya punya dua skenario utama. Dan skenario yang paling berat, tapi juga masih mungkin, yaitu yang ketiga, adalah penurunan ke zona ini, ke batas bawah dan retest pada rentang ini. Di sini sudah pasti long. Jadi, ada tiga skenario. Biasanya saya hanya memberikan dua, tapi kali ini ada tiga, dan semuanya adalah skenario long. Mana yang harus dipilih? Ya, setiap ini akan saya hilangkan. Channel bawah juga sudah saya hapus karena sudah tidak relevan. Sekarang saya punya order tertunda publik di level 101.450. Saya akan menaikkan order tertunda itu. Saya akan menaikkannya ke sekitar pusat order blok. Mari kita pindahkan ke suatu tempat. Sulit bagi saya untuk langsung memutuskan begitu saja. Biar saja 138, 100. Kita coba saja begitu. Tentu. Mari kita coba. Oke, 103.800. Sebelumnya saya pasang sekitar 1, 2, 3. Jadi, sekarang saya akan pasang stop sesuai sistem saya. 1, 2, 3. Ya, kira-kira di sini. Kira-kira di sini. Di sana ada 92. Di sini Anda dapat menempatkan 93. 400 kira-kira. Seperti itu. Dan untuk take profit, seperti yang saya bilang, untuk sementara biar saja sama persis jaraknya 1:1. 10%. Itu sekitar 114.100. Begitulah. Bagaimanapun juga, batas atas channel lebih tinggi dari take profit ini. Itu 116 sampai 118 ribu dolar. Jadi kalau kita ke sana, kita akan menangkapnya. Saat saya terus maju, kemungkinan besar saya akan terpaku, sebagaimana yang biasa saya lakukan.
Atau mungkin juga tidak. Siapa tahu kita langsung terbang ke sana dalam satu kandel karena suatu keajaiban. Tapi itu juga tidak terlalu mungkin. Tapi, apa yang membuat saya agak khawatir di sini? Ada dua hal. Saya menaikkan, titik entry dari posisi saat ini hanya karena satu alasan sederhana. Kalian bisa lihat sendiri rentang trading saya. Kalian sudah familiar, rentangnya lebar. Dan bahkan jika harga bergerak ke sini, untuk menguji zona ini, saya akan menambah posisi di sini, sehingga rata-rata entry saya jadi lebih baik. Saya akan memindahkan stop loss ke sekitar sini. Kalau kita turun di bawah 92, kemungkinan besar saya akan keluar lewat stop loss. Itu saja. Saya hanya memperluas rentang kemungkinan untuk diri saya sendiri. Karena di sini, ini akan jadi zona kritis buat saya. Atau, saya tambah posisi di sini, lalu kita mantul dan kembali ke atas. Jadi, saya bisa melakukan itu. Jika kaki Anda pendek. Saya juga tidak tahu harus bagaimana di sini. Apa yang harus dilakukan di zona ini, semuanya berisiko di sini. Kenapa? Sekarang saya akan jelaskan. Jadi, 100% kalau tiba-tiba Bitcoin ada di sini. Meskipun itu belum pasti. Tunggulah titik entry ini. Itu akan jadi titik yang sangat bagus, bahkan untuk stop loss yang pendek. Kalau stop loss panjang, kalian bisa pakai limit order. Seperti saya, ya, sekali lagi, cukup ikuti sinyal saya. Dan pasang stop loss serta take profit yang sama. Semuanya akan baik-baik saja. Selanjutnya, apa yang tidak saya suka? Yang tidak saya suka, pertama, adalah divergensi yang sudah terlihat di grafik harian, dan itu memang sudah cukup jelas. Satu, dua puncak yang menurun. Sedangkan di sini, dua puncak yang naik. Divergensi di grafik harian, pelemahan pada MACD. Meskipun, sekali lagi, dalam pola seperti ini bisa saja muncul impuls tambahan. Pelemahannya tidak terlalu kuat, bisa saja ada tambahan impuls. Dan nantinya akan ada divergensi pada MACD dengan koreksi yang lebih dalam. Saat ini itu belum terbentuk. Tapi pada RSI sudah sangat jelas. Ini yang tidak saya suka. Kedua, hal lain yang juga kurang saya suka adalah sejak tanggal 20-an April. Kita melesat seperti peluru, melewati semua moving average yang ada, MA50, 30, 100, 200. Semuanya ditembus. Dan sama sekali belum pernah diuji ulang. Bahkan yang merah sekalipun. Yang paling cepat adalah moving average bulanan. 30 hari milik saya. Sama sekali belum disentuh, belum diuji ulang. Ini tidak bagus. Artinya, tetap saja akan ada retest. Setidaknya, harga selalu menguji yang merah. Bahkan dalam pergerakan yang sangat kuat sekalipun. Bahkan seperti itu. Jadi, bahkan situasinya pernah mirip seperti ini. Kita melewati semua moving average. Di sini juga ada divergensi, lalu menguji ulang yang merah. Sebentar, itu adalah koreksi sebesar 10%. Dan baru saat itulah mereka terbang. Hal yang sama juga terjadi pada gelombang kenaikan sebelumnya, secara garis besar. Kita sudah melewati semuanya. Lalu memuji ulang yang merah. Di sini koreksinya tidak terlalu besar hanya karena satu alasan sederhana, yaitu saat harga bergerak datar, moving average-nya ikut naik, jadi tidak perlu turun terlalu dalam untuk mengujinya. Nah, seperti itu. Artinya, garis merah selalu diuji ulang, bahkan dalam tren yang sangat kuat. Sekarang garis merah itu berada di kisaran, ya, sekitar $100.000. Kira-kira di sini. Ya, nanti dia akan mendekati batas bawah dari candle ini. Bahkan kalau kita langsung turun sekarang. Ada dua hal yang agak membuat saya khawatir. Nah, yang ketiga, mungkin kalau bisa dibilang benar-benar membuat saya khawatir, adalah seluruh pergerakan ini, perhatikan, ini adalah futures Binance, ya? Saya ambil yang paling liquid. Pergerakan itu terjadi dengan volume yang sangat rendah. Benar-benar volume yang sangat rendah. Jadi, bisa dibilang, perlindungan di sini tidak terlalu kuat. Situasi ini mulai mengingatkan saya pada, ya, sesuatu seperti ini. Apa yang terjadi pada kita? Di tahun 2021 mulai mengingatkan saya. Meskipun di sini sempat ada all-time high baru. Volume sangat kecil. Saya tidak suka hal ini. Di sini kita keluar. Dengan volume 2 kali lipat lebih besar. Ini dia, November, kemenangan Trump. Semuanya keren. Langsung terbang dengan konfirmasi. Di sini volumenya rendah. Nah, di sini juga terlihat, ini order blocknya. Ini batas akhirnya, persis seperti yang tadi saya tunjukkan di time frame harian. Ini dia. Ini adalah zona tersebut. Ini area yang kuat, tidak boleh turun di bawahnya. Terutama di time frame mingguan. Tepatnya 93 ribu dolar itu. Ini dia, garis merahnya. Mari saya pasang langsung, supaya lebih jelas. Sampai ke sini, ini adalah koreksi maksimal yang mungkin terjadi. Sekarang, tidak mungkin untuk menutup di bawah angka 92. Kalau tidak, itu akan jadi masalah besar sekali untuk seluruh pasar.
Kalau begitu, kita bisa saja turun memuji moving average 100 yang berwarna hijau, tapi kali ini di time frame mingguan. Dan itu benar-benar tidak menyenangkan. Di sini, ini Bitcoin. Jadi, itu saja, ya. Titik entry baru di 103.800, stop di 93.400. Sekali lagi, stopnya itu harus benar-benar penutupan candle. Di bawah, zona. Ini, bukan hanya stop tetap, tapi benar-benar stop yang dipicu. Kalau body candle tertutup, di bawah level 93.400, kita tutup posisi dengan stop loss. Ambil 114.100. Semua, nanti akan saya ulangi juga di channel Telegram. Untuk sekarang, dicatat dan diingat dulu. Kalau kalian trading bareng saya, bisa langsung pasang kedua pending order ini. Selanjutnya, total 3, tinggi. Sementara semuanya masih seperti apa adanya. 870 itu batas bawahnya. Saya sering bilang ini. Kepindahan yang ke-200 sedang berlangsung di sini. Untuk saat ini, kita masih bertahan di situ. Untuk sementara. Sepertinya, untuk sekarang, kita masih berjalan. Sesuai skenario yang lebih ringan. Seperti itu. Sementara ini, sepertinya memang seperti itu jalannya. Tapi sekali lagi, saya ulangi, zona ini juga masih bisa diterima. Penurunan ke zona ini, meskipun kemungkinannya lebih kecil, tetap mungkin terjadi, yaitu di kisaran 790 sampai 850 miliar dolar. Anda dapat menetik AL di dalamnya, di zona ini. Ini adalah titik masuk yang sangat bagus, sangat baik dari segala aspek. Bahkan hanya untuk sekadar rebound saja. Tepat di tengah-tengahnya, seharusnya memang ada titik masuk rata-rata. Kamu bisa mulai mengumpulkan dari batas atas, tengah, maupun bawah. Kamu bisa pasang limit order untuk altcoin top di semua titik itu. Dimanapun hasilnya akan bagus. Jadi, Ether, benar, tampilannya cukup bagus. Saya sudah lama memberikan pendapat saya tentang udara, secara umum, tentang udara. Ngomong-ngomong, Ethereum ini baru saja rebound dengan volume yang bagus. Di sini volumenya cukup besar, tapi, meskipun begitu, dari sudut pandang teknikal, ini adalah area resistance yang kuat. Jadi, ya, harganya masih bisa naik ke sini, ke 3.000, bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi, untuk saat ini, semuanya masih mengarah ke bawah. Sayangnya, untuk sementara. Jadi, semua skenario ini sudah pernah saya jelaskan. Ini adalah blok yang saya sebutkan, retest yang memang harus terjadi, di kisaran 2.200 sampai 2.800. Pada dasarnya, kita sudah hampir menguji seluruh blok ini. Tapi untuk saat ini, secara global, arahnya masih seperti ini. Setidaknya seperti itu, minimalnya. Maksimalnya, ya, kira-kira ke sini, itu maksimalnya. Nah, skenario ini hanya akan batal. Dalam satu kondisi. Dalam kondisi apa? Jika kita bergerak naik, melewati gelombang penurunan ini. Di sini terjadi perubahan struktur. Di level 3.000 dolar, ya, sekitar 3.100. Ini adalah candle pertama, yang volumenya besar. Kalau kita menutup di atasnya, di sini. Artinya, di atas level sekitar 3.500. Hanya saat itulah, semua skenario ini bisa dibatalkan. Selama itu belum terjadi, semua ini hanyalah koreksi dari penurunan. Dan titik-titik potensi pembalikan bisa dilihat hanya dengan menggunakan Fibonacci. Tidak harus melihat blok-bloknya. Yang pertama di 2.800, 50%, berikutnya di 3.100, 3.200, 61,8. Itulah dua titik utama pembalikan. Tapi masih ada peluang untuk satu impuls lagi. Ini Ether. Jadi, seperti itulah keadaannya. Secara keseluruhan, Bitcoin memang melemah selama pergerakan ini. Jelas telah menjadi lebih lemah daripada, misalnya, pada tanggal 22 April. Tapi, selama ini masih tren naik. Tren naik yang cukup stabil dan jelas. Dan pada tren seperti ini, sebaiknya pasang order tertunda. Pasang order beli di harga bawah. Itulah yang akan saya lakukan sekarang. Altcoin, total 3, masih tetap punya potensi untuk kembali ke blok ini, yaitu 950 hingga 1 triliun dolar, di mana, seperti yang sudah saya bilang, saya akan melakukan take profit, sebagian dari portofolio altcoin saya. Dan untuk Ethereum juga, saya sudah sampaikan pendapat saya. Itulah ulasan kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Kalau kalian suka dengan ulasan ini dan ingin saya membuat ulasan seperti ini lebih sering, silakan like videonya supaya saya tahu kalau yang saya lakukan ini memang bermanfaat. Saya Mozart, pamit undur diri. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa.